Salah satu tugas dari ketua organisasi adalah memimpin rapat sesuai dengan jenis rapat yang dilaksanakan pada masing-masing organisasi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan sharing untuk mengenal salah satu cara yang dapat dipedomani oleh ketua atau pimpinan organisasi ketika akan memimpin rapat sesuai dengan jenis rapat yang akan dilaksanakan pada masing-masing organisasi. Halo sobat, senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Apa kabar? Semoga sukacita adalah bahagian daripada kehidupan kita. Pelaksanaan rapat organisasi tentunya tidak terlepas dari peran ketua atau kepemimpinan organisasi untuk memimpin dan juga mengarahkan pelaksanaan rapat sehingga pelaksanaan rapat pada masing-masing organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik. Salah satu cara yang dapat dipedomani oleh ketua atau kepemimpinan organisasi untuk memimpin rapat organisasi sehingga pelaksanaan rapat organisasi sesuai dengan jenis rapat yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, yaitu yang pertama adalah setelah sekretaris atau wakil ketua organisasi membuka rapat, maka pada saat itu juga pimpinan rapat atau ketua organisasi tersebut memulai tugasnya untuk memimpin rapat sesuai dengan jenis rapat yang dilaksanakan pada masing-masing organisasi. Langkah yang pertama yang dapat dilakukan oleh ketua organisasi atau pimpinan organisasi dapat menyampaikan terima kasih kepada sekretaris atau wakil ketua yang telah memberikan kesempatan untuk memimpin rapat selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah setelah pimpinan rapat menyampaikan ucapan terima kasih kepada sekretaris atau wakil ketua yang telah memberikan kesempatan kepada pimpinan rapat untuk memimpin rapat selanjutnya, maka ketua organisasi tersebut menyampaikan kalimat yang bernuansa religi berupa penyampaian ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga dapat berkenan hadir dan juga dapat mempertemukan seluruh peserta rapat untuk hadir mengikuti rapat sesuai dengan jenis rapat yang dilaksanakan. Setelah pimpinan organisasi menyampaikan kalimat religi tersebut, maka langkah selanjutnya adalah menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang dapat berkenan hadir untuk mengikuti rapat sesuai dengan undangan yang telah disampaikan 3 hari sebelumnya. Kemudian setelah menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta rapat sehingga dapat berkenan hadir memenuhi undangan mengikuti rapat organisasi, maka langkah selanjutnya dapat dilakukan oleh ketua organisasi adalah menyampaikan poin-poin penting yang berupa garis-garis besar yang akan dibahas dalam pelaksanaan rapat. Sebagai salah satu contoh adalah ketika pelaksanaan rapat organisasi tersebut membahas tentang rapat evaluasi program kerja organisasi, maka pimpinan rapat mulai memberikan arahan-arahan dalam pelaksanaan rapat evaluasi program kerja tersebut, seperti membahas evaluasi pelaksanaan program kerja setiap seksi atau setiap bidang, sekaligus akan menyampaikan saran dan masukan atas solusi-solusi dari kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja dari setiap seksi atau setiap bidang, di mana teknis dalam pelaksanaan rapat tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada ketua seksi atau ketua bidang untuk menyampaikan seluruh program kerja yang telah dilaksanakan bersama dengan kendala-kendala yang dihadapi, yang diharapkan dapat memberikan jalan solusi yang terbaik dari seluruh peserta rapat ketika ada permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan program kerja setiap seksi atau setiap bidang. Kemudian setelah memberikan arahan-arahan tersebut, maka langkah selanjutnya dapat dilakukan oleh ketua atau pimpinan rapat tersebut adalah memberikan kesempatan kepada ketua atau kepala seksi untuk menyampaikan program-program kerja yang telah dilaksanakan, sekaligus menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi sehingga pelaksanaan program kerja setiap seksi atau setiap bidang tersebut tidak dapat dilaksanakan tepat waktu. Demikian selanjutnya, ketika setiap seksi telah menyampaikan program-program kerja yang telah dilaksanakan dan juga kendala-kendala pelaksanaan program kerja tersebut, maka pimpinan rapat akan membuka sesi saran dan masukan atas program-program kerja yang telah dilaksanakan dari masing-masing seksi dan juga solusi-solusi yang diharapkan dapat digunakan oleh setiap seksi atau setiap bidang untuk mengimplementasikan program kerja yang belum dapat dilaksanakan. Selanjutnya, setelah setiap seksi atau setiap bidang menyampaikan program-program kerja yang telah dilaksanakan dan juga seluruh peserta rapat telah memberikan sumbangsi pemikiran dari program-program kerja setiap seksi yang belum dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka pimpinan rapat tersebut tentunya dapat memberikan arahan-arahan secara umum atas program-program kerja baik yang telah dilaksanakan dan juga program-program kerja yang belum dapat dilaksanakan, sehingga
Program-program kerja yang dapat dilaksanakan tersebut dapat dipertahankan dan juga dapat dikembangkan ke depannya. Begitupun juga program-program kerja yang belum dapat dilaksanakan. Diharapkan sumbangsi pemikiran dapat dijadikan acuan oleh seluruh seksi atau setiap bidang untuk melaksanakan program-program kerja ke depannya tepat waktu. Kemudian setelah pimpinan rapat memberikan arahan-arahan umum, maka pimpinan rapat tersebut dapat memberikan kesempatan kepada sekretaris untuk menyampaikan hasil akhir berupa kesimpulan pelaksanaan rapat, yang diharapkan sekretaris organisasi dapat membuat notulen yang merupakan hasil kesimpulan rapat yang tentunya akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan program-program kerja organisasi ke depannya. Dan setelah sekretaris organisasi membacakan hasil kesimpulan rapat, maka ketua organisasi tersebut dapat menutup rapat dengan terlebih dahulu menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh peserta rapat yang dapat mengikuti rapat mulai dari awal sampai dengan akhir, di mana ketua rapat juga tersebut dapat menegaskan bahwa hasil kesimpulan rapat tersebut yang telah disampaikan sekretaris tentunya adalah merupakan tanggung jawab bersama yang diharapkan dapat bekerja sama untuk mengimplementasikan program-program kerja yang belum dapat dilaksanakan tepat waktu, sehingga dengan demikian ketika program-program kerja tersebut dapat dilaksanakan tepat waktu, maka dapat mengukur keberhasilan organisasi tersebut karena dapat melaksanakan program-program kerja tepat waktu sesuai dengan periode kepengurusan atau kepemimpinan pada masing-masing organisasi. Dari beberapa poin tersebut dapat kita melihat bahwa pada dasarnya cara atau teknik untuk memimpin rapat yang dapat digunakan oleh pimpinan atau ketua untuk memimpin rapat sesuai dengan jenis rapat yang akan dilaksanakan tentunya tergantung pada masing-masing pimpinan atau ketua organisasi untuk memimpin rapat, yang pada dasarnya diharapkan dapat memimpin rapat dengan baik mulai dari awal sampai dengan berakhirnya pelaksanaan rapat tersebut, di mana poin-poin terpenting yang harus diperhatikan oleh pimpinan rapat ketika akan memimpin rapat adalah memperhatikan agenda-agenda pelaksanaan rapat yang telah disampaikan sebelumnya, dan juga tentunya disesuaikan dengan jenis rapat yang dilaksanakan. Dan sekiranya jika video ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman dan grup yang lainnya. Dan perkenankan kami menyampaikan selamat menyongsong dan juga membuka lembaran baru di tahun yang baru ini. Semoga dalam menjalani tahun yang baru ini, kesuksesan dan berkat adalah bahagian daripada kehidupan kita. Salam kompak penuh persahabatan dan terima kasih sudah menonton.